Apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pelaku pembunuhan mutilasi di Gunung Sari menghabisi korban dengan dicekik terlebih dahulu. Dua anggota TNI di Kota Serang aniaya pemuda hingga tewas. Jalan di Lebak rusak parah dan berlumpur, aktivitas warga terganggu. MY dibekuk tanpa perlawanan oleh tim Resmo Poresta Serang. MY yang bekerja sebagai buruh di peternakan ayam membunuh pacarnya sendiri. Korban dan pelaku sudah menjalin hubungan sejak 2021 silam. Di hadapan polisi, pelaku mengaku dirinya seorang diri membunuh kekasihnya karena korban hamil 2 bulan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti milik korban dan senjata tajam yang digunakan untuk memotong tubuh korban. Sebelum dimutilasi, korban dicekik menggunakan hijab dan kepalanya ditenggelamkan ke kubangan air. Setelah yakin tewas, pelaku memutilasi 6 bagian tubuh korban dengan senjata tajam. Penemuan potongan tubuh manusia ditemukan sejumlah petani di tengah hutan. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya membekuk pelaku di kandang ayam tempatnya bekerja. Karena bisa kita ketahui bahwa korban dimutilasi atau dilakukan pemotongan di bagian kepala, tangan kanan maupun kiri, dan kaki kanan maupun kiri. Bagaimana bisa menetapkan bahwa korban ini melakukan pembunuhan berencana? Sedangkan jasad korban masih ditangani tim Dokes Polda Banten di Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Selasa dini hari, tanggal 15 April 2025 lalu, Pratu MI dan Pratu MF pergi ke sebuah hiburan malam di Kota Serang. Kedua anggota TNI Angkatan Darat dan 2 rekan sipilnya pergi ke sebuah hiburan malam. Usai mengonsumsi minuman keras, 4 pelaku kemudian berkeliling menggunakan mobil. Di dalam perjalanan, keempat pelaku bersitegang dengan pengendara motor, hingga akhirnya mereka cekcok dengan pengendara motor. Akibat kejadian itu, keempat pelaku ribut dan mengeroyok pemuda tersebut. Diduga karena pengaruh minuman keras, 4 pelaku kemudian cekcok dengan sejumlah pemuda di Jalan Veteran, Kota Serang, tepatnya di depan BJB dan Bank Banten. Korban yang dikeroyok 4 orang tidak bisa berbuat apa-apa. Korban yang sudah mulai lemas dibawa oleh temannya ke rumah sakit di Kota Serang untuk dirawat. Namun naas, saat sedang menjalani perawatan, korban meregangkan nyawanya. Tidak cukup di situ, kedua anggota TNI ini juga mengeroyok penjaga kontrakan di lingkungan Cipocok Jaya, Kelurahan Cipocok Jaya, Kota Serang. Dalam rekaman CCTV, penjaga kontrakan mengalami luka-luka di bagian wajah. Tidur, terus tuh ngedengar suara ribut kan. Saya bangun dong, dikira mah ya ribut biasa gitu tuh. Pas udah buka pintu, ternyata ada ribut-ribut di sini. Dikira mah kenapa gitu kan. Pas ngeliat dia bawa botol, langsung mantrek kepalanya. Dari situ kaget, langsung saya tolongin kan. Udah diseret-seret, ditonjokin segala macem. Dari situ saya ngelerai, misah-misahin segala macem. Si korban tetap aja ditonjokin kan. Terus salah satu tuh saya tahan-tahan karena bawa senjata tajam. Terus baru teman-temannya tuh ada yang misahin. Komandan Resor Militer Maulana Yusuf Serang membenarkan kedua pelaku adalah anggotanya yang berdinas di Korem 064 Maulana Yusuf Banten. Saya selaku Danrem
tentunya perlu mempertegas bahwa kami akan memeriksa secara cepat, transparan, komprehensif agar kejadian ini betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimana secara terang-menerang. Tentunya kami juga akan meyakinkan bahwa apabila memang diduga anggota TNI yang terlibat akan mendapat hukum sesuai dengan hukum yang sudah ditentukan. Untuk modus ini dipengaruhi oleh adanya minuman keras ya. Kemudian mungkin kita juga akan mendalamin apakah pelaku-pelaku ini baik itu dari TNI AD, dari pemeriksaan daripada Denpom maupun dari Polresta ada indikasi menggunakan narkoba atau tidak. Sementara ini awalnya adalah dari penggunaan minuman keras. Akibat perbuatan keji tersebut, pelaku yang menewaskan salah satu korban diamankan pihak Denpom 04 Kota Serang. Belum ada kepastian tindak tegas akibat perbuatan ini, namun Danrem 064 memastikan akan menindak anggotanya. Sedangkan dua pelaku sipil masih diperiksa di Polresta Serang Kota. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Fahrul Abdillah, berusia 29 tahun, warga kampung Sajira Barat, Desa Sajira, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, meninggal dunia usai dikeroyok oleh sejumlah orang pada Selasa dini hari di Kota Serang. Usai dikeroyok, Fahrul Abdillah sempat dilarikan ke RSUD Banten, namun nyawanya tak tertolong karena kondisinya yang kritis. Dua penganiaya korban merupakan anggota TNI dan dua orang lainnya warga sipil. Menurut penjelasan keluarga korban, dari sejumlah saksi yang berada di lokasi pada hari Selasa 15 April 2025, awalnya korban dan sejumlah temannya tengah nongkrong di Jalan Veteran tepatnya di dekat BJB dan Bank Banten. Tak lama kemudian, 4 pelaku datang menggunakan mobil. Korban pada saat itu hendak melerai, akan tetapi 4 orang tersebut malah mengeroyok korban hingga tak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan. Namun nahas, pada hari Jumat 18 April 2025, korban dinyatakan meninggal dunia dikarenakan mengalami luka yang cukup serius. Korban dimakamkan di kediamannya di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak. Sangat sedih sekali, Pak. Kehilangan anak ibaratnya kan ya. Yang namanya perasaan orang tua gimana sih? Tidak ada tergantikan dengan apapun. Sangat sedih sekali. Lihat ini. Kalau saya harapan ke depan kan, kalau secara pribadi mungkin ya, cuman di kita kan ada hukum ya. Saya inginkan tuh ya, saya serahkan kepada hukum ya, hukumnya seberat-beratnya kan, sesuai dengan hukum yang berlaku lah. Keluarga korban tak kuasa menahan sedih mengetahui Fahrul Abdillah atau FA dinyatakan meninggal dunia. Keluarga korban berharap kasus ini dapat diusut dengan tuntas, serta para pelaku dapat dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Ariel Maranus, Nesa Jiwa Pratama, melaporkan dari Kabupaten Lebak.